Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santri, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gagah dan yang Maha Kuat. Semoga kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas anak-anaknya iblis. Jadi ada makhluk Allah itu yang namanya iblis. Itu keterangannya dimuat dalam kitab Fawaidul Makkiyah. Tetapi saya tidak akan menjelaskan dari kitab Fawaidul Makkiyah. Bahkan itu dijelaskan juga dalam kitab Nashwaul Ibad. Saya tidak akan menjelaskan dari kitab Nashwaul Ibad. Tapi dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dari kitab Bunyah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di sini dalam juz awal di halaman 99. Jadi iblis itu mempunyai anak 7. Di sini ada 7 yang ditugaskan di setiap posisi. Artinya semua orang termasuk jin itu digoda, disesatkan. Maksimalnya bagaimana orang manusia itu supaya murtad, supaya jadi kafir, jadi musyrik, jadi munafik akidah. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah. Kalaupun sulit untuk dikafirkan, dimusyrikkan, dimurtadkan, setan, iblis itu punya misi bagaimana orang supaya maksiat dan durhaka kepada Allah. Sekalipun itu sulit, ada tingkatan paling bawah, yaitu bagaimana supaya orang itu ghaflah, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan jelaskan anak-anak iblis yang 7 yang diposisikan oleh iblis untuk menggoda manusia. Jadi manusia itu kan kita itu ada yang posisinya menjadi ulama, kiai, ajengan, ustaz, ada yang menjadi pedagang, ada suami istri, dan seterusnya. Baik, supaya tidak bertele-tele, saya akan bahas satu persatu. Semoga menjadi kebenaran, menjadi kemanfaatan ilmu, menjadi amal soleh, menjadi kebaikan untuk semuanya. Di dunia didapatkan keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini iblis mempunyai 7 anak. Di antaranya yang pertama itu adalah namanya itu setan mudhis, yang mana wakala bil ulama. Nah, ada setan mudhis, maaf kalau salah, mudhis atau mudahis, yang mana setan mudhis atau mudahis ini ditugaskan untuk menggoda ulama supaya tidak menjalankan, melaksanakan tugas keulamaannya. Kalau dalam kitab Kifayatul Azkiyah itu dari ulama akhirat menjadi ulama dunia, ulama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa dibenci? Karena tidak melaksanakan keulamaannya. Kan ulama itu harus amar ma'ruf nahi mungkar, harus dakwah, harus jihad, harus memberikan contoh kepada umat, kepada masyarakat, menjadi suri tauladan. Ini tidak. Umat dikhianati oleh ulama tersebut. Ulama tersebut berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, mengkhianati jemaah dan masyarakat. Nah, ketika ulama sudah tidak menjalankan lagi keulamaannya, dalam kata lain dalam tasawuf menjadi ulama dunia, sudah meninggalkan tugasnya, sudah tidak amanah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ulama tersebut, kiai tersebut, ustadz tersebut, ajengan tersebut itu sudah tergoda, artinya kalah oleh setan yang ditempatkan oleh iblis, yaitu setan mudhis atau setan mudahis. Nah, bagaimana kita sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai ulama, kita terus memperbaiki diri, kita berupaya, kita mengamalkan ilmu kita, diamalkan oleh diri kita, diberikan kepada orang lain. Kita terus belajar supaya kita itu khasyah, takut kepada Allah.
Karena memang ulama itu innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kita itu harus ada khauf dan raja, ada takut dan optimis. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu harus selalu ada antara khauf dan raja. Itu. Makanya kita sebagai kiai, sebagai ulama, kita laksanakan aja tugas. Kita lurus. Kita karena Allah. Seperti kita umpamanya undangan raja, undangan mulut dan seterusnya dan seterusnya. Kita itu dakwah supaya agama Allah itu laku. Kita bukan untuk cari nafkah, bukan. Tetapi kita dakwah. Adapun panitia memberikan kita makanan atau apalah itu, ar-rizqu 'ala Allah, ay rizqu minallah. Itu adalah rezeki dari Allah, alhamdulillah. Tetapi niat kita lurus, kita itu karena Allah, untuk supaya agama Allah yaitu Islam itu laku kepada semuanya. Nah, ketika kita sudah pandai mendistribusikan agama Allah, lakukan, maksudnya agama Islam itu laku dengan dakwah kita, dengan statement kita, dengan pembicaraan kita, nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita menolong agama Allah supaya Islam itu laku. Nah itu. Jadi tugas kita jangan sampai kita tergoda oleh setan. Setan itu musuh umat manusia yang nyata. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Itu di antara ayatnya. Itu. Jadi kita jangan lupa ternyata iblis itu memposisikan anaknya yang dinamakan mudhis atau mudahis untuk menggoda ulama supaya tidak melaksanakan lagi ulama tersebut terhadap tugasnya. Tugas kita laksanakan tugas keulamaan kita supaya Allah ridho, kita mengikuti Rasulullah SAW, dan kita menjadi ulama akhirat. Kita benar-benar menjadi ulama menurut Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu ada setan hadis. Wathani ismu haditsun wa huwa sahibus salati fayunsihimudz dzikra wa yu'bithumul bil lahwi wa yutrihu alaihim at-tatha'ub. Nah, yang kedua, sahabat santri, itu ada yang dinamakan itu setan hadis. Maaf kalau namanya ada yang salah. Setan hadis. Nah, ditempatkan di mana? Setan hadis ditempatkan untuk orang yang melaksanakan sholat. Artinya orang sholat itu digoda oleh setan yang namanya setan hadis. Supaya apa? Supaya sholatnya itu kacau. Sholatnya kacau. Maksimalnya tidak khusyuk, tidak ikhlas. Minimalnya supaya sholatnya itu tidak sah. Kan setan itu punya dua misi. Pertama, supaya sholat kita itu tidak diterima Allah, atau minimal sholat kita itu sah, tidak sah. Sekali lagi, ini pemahamannya. Jadi setan itu punya dua misi, supaya sholat kita itu tidak diterima dan tidak sah. Itu. Makanya kita dalam sholat, kita mempunyai dua misi. Yang pertama, supaya kita sholat kita itu sah. Yang kedua, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fikihnya kita perdalam supaya sholat kita sah. Tasawufnya baik ikhlas ataupun khusyuk kita perdalam supaya sholat kita diterima. Nah, sahabat santri, jangan aneh kalau kita sedang sholat itu banyak gangguan, baik zahir ataupun batin. Digoda khusyuknya, digoda ikhlasnya, digoda ini dan itunya. Jangan salah, ada iblis yang mentugaskan anaknya yaitu hadis untuk menggoda orang yang sholat. Nah, kita jangan takut kita. Nah, kita digoda, kita takut, jangan seperti itu. Kita tingkatkan sholat kita, sahnya pertahankan, khusyuknya tingkatkan, ikhlasnya pertahankan. Kita penuh harap dengan selalu memperbaiki diri
ditingkatkan lagi sholat kita, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah sholat kita sampai dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita jangan lupa ternyata sekalipun kita sedang sholat itu digoda oleh setan, namanya setan hadis yang ditugaskan oleh iblis. Tugas kita bagaimana supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita harus belajar dan harus ada peningkatan, terus belajar, terus tingkatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini, wa tsalitsu ismu az-zalbanun wa huwa sahibul aswad ya'muru bit tatfiq wal kidhbu bisyara'i wal bai'u wa tahliyatu li sil'ihi wal maddu laha idza ba'aha hatta yunfiqaha an nafsihi. Yang ketiga itu ada setan zalbanun. Setan apa? Setan zalbanun. Nah, kan sekarang banyak orang yang bisnis. Bahkan bisnis sekarang itu bukan sekedar di pasar, bukan sekedar offline, tetapi sekarang bisnisnya online. Nah, jangan salah. Jangan berpikir bahwa kita tidak digoda oleh setan. Dari pedagang kecil sampai pedagang besar, kelas atas, kelas kakap, perusahaan-perusahaan raksasa, itu baik Zen bisnis, saham gabungan dan lain sebagainya, itu digoda oleh setan. Namanya adalah setan zalbanun. Bagaimana cara menggodanya? Tentunya yang pertama, bagaimana bisnisnya tersebut, dagangnya tersebut, berniaganya tersebut itu tidak menjadi amal soleh. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, bagaimana si penjual tersebut itu mengurangi timbangan, takaran, ukuran. Jadi ada penipuan dari pembeli ke penjual, dari penjual ke pembeli. Itu ada penipuan dari penjual ke pembeli. Makanya ketika pedagang benar-benar karena Allah dan jujur dalam dagangnya, dalam keterangan akan disejajarkan, akan dikumpulkan dengan syuhada dan para nabi kalau tidak salah. Itu ada dalam kitab Sulamut Taufik. Jadi sahabat santri di sini kalau ada pedagang mendengarkan itu, dagang itu tidak mudah. Kita jangan hanya melihat jadi pedagang itu kaya, banyak untungnya, banyak labanya. Sebetulnya itu sulit untuk ikhlasnya, sulit untuk jujurnya. Kalau ada pedagang yang jujur, pedagang yang ikhlas, bahkan cerdas, bahkan menjadikan rezeki untuk orang lain, bersyukurlah kita bahwa dari teman kita, dari saudara kita ada yang mampu dagangnya itu sampai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita ingin mengikuti, silahkan kita dagang. Bahkan Sayyidina Umar itu sangat menyarankan, bahkan mengharuskan kita ingin dagang, kita ingin bisnis itu kuasai dulu ilmunya, karena dagang itu hakikatnya tidak mudah. Kalau sampai iman kita tidak tebal, ilmunya belum dikuasai, bahkan ruhul jihad kita itu kecil, terkadang orang itu banyak menipu. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa hidup ini? Untuk menipu. Nipu itu tidak berkah. Mengurangi timbangan, takaran dan ukuran tidak berkah. Daripada dikurangi, lebih baik ditambah. Kita itu ada investasi, ada tabarat, ada tabungan akhirat. Itu lebih baik kita tambah, tidak rugi. Itu untuk tabungan kita nanti di akhirat, bahkan untuk keberkahan kita di dunia. Itu. Nah, makanya untuk para pedagang jujurlah kita. Bukan berarti kita itu bodoh. Jujur tapi cerdas. Masalah kita mengambil keuntungan, silahkan, itu ada pelaturan-pelaturannya. Tetapi jangan sampai menipu orang-orang kecil, menipu orang-orang bodoh. Jangan. Kita harus jujur. Jujur dalam arti cerdas. Ya jujur, ya cerdas. Jujur dalam bisnis kita, cerdas, sehingga kita mendapatkan laba dan keuntungan yang besar untuk kemaslahatan kita dan untuk
jadi keran rezeki kita bagi orang lain. Nah itu. Yang selanjutnya, wa rabiun ismuhu batrun wa huwa sahibu qaddil juyubi wa khamsil wujuh. Yang keempat itu ada setan batrun. Nah, ini hubungannya setan batrun itu dengan musibah. Nah, jangan sampai. Nah, apa tugasnya ini setan batrun? Ketika orang terkena musibah, maka orang tersebut itu menjadi aral subah. Nah, itu kalau Sundanya itu aral subah, tidak menerima takdir Allah. Sedangkan menurut ilmu tauhid, wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar, segala sesuatu itu adalah qada Allah. Tidak ada satu detik pun itu lepas dari qada Allah. Artinya kalau kita mendapatkan nikmat itu syukur, kita ibadah harus ikhlas, kita berdosa itu wajib taubatan nasuha atau taubatan hakikiyah. Kita mendapatkan musibah itu harus sabar sambil ikhtiar. Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang tergoda oleh setan batrun, dia akan tidak menerima takdir Allah. Dia akan menyobek sakunya, dia akan memukul wajahnya. Artinya dia tidak menerima atas takdir Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, umpamanya ada saudara yang meninggal, yang kita cintai meninggal, atau apapun itu musibah, termasuk musibah kecil itu dalam kitab Tanbul Qapilin, umpamanya sandal kita itu putus, itu talinya, itu kan musibah kecil. Itu kita baca sambil kita ridho, senang hati atas ketentuan Allah. Bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada doanya, Allahumma ajirni fi musibati amri wakhlub alayya khairan minna. Bacakan doa itu yang semoga diganti oleh Allah itu dengan gantian yang lebih baik, dengan hal yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih baik. Itu kan ada kisahnya. Jadi kisahnya ini dimuat dalam kitab Sahih Muslim kalau tidak salah. Dulu ada pasangan suami istri yaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah. Ini namanya luar biasa. Abu Salamah dan Ummu Salamah menikah. Dan takdir Allah, meninggallah suaminya itu Abu Salamah. Maka Ummu Salamah itu laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya meninggal, apa yang harus saya perbuat? Nah, yang pertama kata Rasul, maaf kalau tidak salah. Maaf kalau salah. Yang pertama kamu bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamu harus ridho. Yang kedua bacakan Allahumma ajirni fi musibati amri wakhlub alayya khairam minha. Bacakan doa ini. Bacakan, maaf kalau salah redaksi ini. Nah, Ummu Salamah sabar, tawakal dan taat, imtithal terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibacalah doa Allahumma ajirni fi musibati amri, ya Allah, jadikan pahala atas musibah ini. Wakhlub alayya khairan minha, ya Allah, ganti suami saya dengan seseorang yang lebih baik. Diijabah doa Ummu Salamah tersebut oleh Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ummu Salamah mendapatkan gantinya yang lebih baik, bahkan luar biasa. Siapa? Mendapatkan suami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ummu Salamah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, istri yang mana yang tidak mau terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kalau kita mendapatkan musibah itu bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terus bacakan doanya, terus bacakan doanya Allahumma ajirni fi musibati amri wakhlub alayya khairam minha. Nah itu, jangan sampai kita putus asa, aral subahat, tidak menerima takdir Allah. Justru kita harus menerima dan berdoa. Itu. Yang selanjutnya, yang kelima itu adalah setan mansud. Wal khamisu ismuhu mansud, wa huwa sahibu akhbaril kidbi wad namimati wa hamzi wal ghamzi hatta yu'thimul ibad.
Nah, yang selanjutnya itu yang kelima ada setan mansut. Nah, ini setan provokator. Setan mansut. Apa tugasnya supaya orang itu dalam hidupnya itu banyak bohong, banyak dusta, itu diadu domba. Nah, ketika ada orang itu pertikaian, pertempuran, ada pertumpahan antara saudara dengan saudara, sebetulnya itu oleh setan mansut, itu dihasut. Nah, supaya orang berbohong, orang itu diadu domba, supaya orang itu gibah dan lain sebagainya. Nah, ketika orang berbohong, orang berani untuk mengadu domba, itu sebetulnya itu kalah oleh setan mansut. Tugas kita justru di dunia ini kita bukan melakukan kerusakan, tapi justru kita itu harus mengedepankan kemaslahatan. Tentunya diawali dengan kebenaran dan kebaikan dan kemaslahatan. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jangan sampai orang diadu domba. Untuk apa? Itu tidak bermanfaat, tidak berkah. Di akhirat ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam yaitu setan wasim, yang mana wahwa sahibul duburi alladhi yanfakhu fi ihlili wa ajzil mar'ati. Nah, ada setan wasim, tugasnya adalah supaya orang itu berbuat zina, dibikin supaya indah ketika melihat bukan muhrimnya. Nauzubillah min dzalik. Supaya apa? Supaya orang itu di mana-mana berbuat zina, berbuat mesum, berbuat cabul, kumpul kebo dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kalau ada perasaan-perasaan seperti itu tidak aneh. Iblis menempatkan anaknya yaitu setan wasim untuk menggoda anak cucu Adam supaya berbuat zina. Tugas kita adalah justru harus mengedepankan solusi. Apa? Nikah itu solusi. Nikah itu menyempurnakan agama. Makanya kalau memang sahabat pesantren sudah tidak kuat, maka nikahlah. Karena nikah itu solusi. Nikah itu menyempurnakan agama. Jangan sampai berbuat zina. Kalau kita benar-benar orang yang punya harga diri, orang yang punya kepribadian yang baik, maka nikahlah. Kalau belum mampu, maka puasalah. Nah, itu nikah itu solusi. Nikah itu menyempurnakan agama. Dan yang terakhir, wasabi'un ismu al-a'war wa wasaibu syirku. Ada lagi yang ketujuh itu yaitu setan a'war. Ini tugasnya bagaimana orang itu menjadi koruptor, menjadi maling dengan alasan karena ekonomi, alasan ekonomi, dengan alasan supaya kamu itu tidak dilecehkan, dihina oleh orang lain. Nauzubillah min dzalik. Nah, bagaimana melawan setan a'war di sini? Apapun yang terjadi, kita jangan maling, jangan jadi koruptor. Makanya Islam itu memberikan solusi. Kalaupun kita kepepet, maka kita itu adalah nganjuk atau utang piutang. Karena utang piutang atau nganjuk itu dibolehkan oleh agama. Jangan sampai kita itu maling menjadi koruptor. Karena kalaupun di dunia kita tidak ditemukan, hakikatnya kita itu buronan akhirat. Nanti di akhirat akan diselesaikan, akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada alasan untuk kita mencuri, kita menjadi koruptor. Justru jurus terakhir kita adalah ngutang atau nganjuk, gak apa-apa. Tetapi kalau sudah jatuh tempo itu kita bayar. Nah, itu barangkali di antara anak iblis yang diposisikan oleh iblis untuk menggoda anak cucu Adam. Semoga kita dijauhkan dari godaan iblis, kita dimenangkan dari godaan iblis, sehingga kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang untuk keselamatan, keberkahan di dunia, keselamatan di akhirat, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat itu, kita itu harus iman dan takwa, taat dan amal soleh. Kita menjauhi dosa meskipun itu dosa kecil. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.